Sekarang kita mulai dari penjelasan Amanda terkait perbedaan skill, art, dan teknik. Skill pada dasarnya menyesuaikan dengan kelas penggunanya. Dikatakan kalau dewa memasukkan kelas ke dalam sistem dunia. Ketika manusia cukup berlatih dan memenuhi syarat, sistem dunia akan memberi mereka kemampuan untuk menggunakan ciptaan dewa atau yang disebut dengan skill itu. Beberapa skill teknik bertarung diciptakan oleh para sepuh di masa lalu, dan berdasarkan legenda, para dewa menghargai kemampuan mereka dan memasukkan skill mereka ke dalam sistem dunia. Walaupun itu hal yang sangat langka terjadi. Sedangkan untuk unique skill dan extra skill diberikan oleh dewa secara langsung dan tidak ada cara untuk mendapatkannya. Nah, Fran di sini hoki juga karena dapat skill taker. Jadi dia bisa ambil skill orang semau dia. Kita bisa masukkan combat art, combat teknik, dan sihir ke dalam satu kesatuan, yaitu sistem skill. Selanjutnya, combat teknik adalah cara bertarung yang dibuat dewa dan didesain untuk dapat mengurangi mana penggunanya. Contohnya seperti teknik cambuk Amanda dan teknik pedang milik Fran. Cara untuk melatih teknik selain dengan menaikkan levelnya adalah dengan mempelajari aliran mana. Umumnya skill dipelajari dengan menggunakan mana kontrol untuk mengeluarkan mana keluar tubuh, dan energi kontrol yang digunakan untuk mengalirkan mana ke seluruh tubuh. Combat teknik dilatih dengan mengalirkan mana ke seluruh tubuh termasuk senjata yang digunakannya, dan melaraskan kedua aliran tersebut. Ekspresi gue ketika dengar penjelasannya Amanda. Karena gue dan Fran gak ngerti, Amanda lanjut ngejelasin hal lain. Dia bilang setelah sering menggunakan combat teknik dan combat art, Fran bisa menggunakan skill yang lebih tinggi. Mungkin maksud Amanda di sini kayak skill Fran yang udah berevolusi kemarin. Amanda kemudian memulai penjelasan tentang sihir. Sihir terbagi menjadi 4 elemen dasar, yaitu tanah, air, api, dan angin. Ada juga versi yang lebih tingginya seperti ground, ocean, inferno, dan storm. Amanda memberi saran untuk melatih sihir sesuai dengan bakat bawaan. Sayangnya Fran dan Master sudah bisa 4 elemen dan 1 elemen tingkat tinggi. Amanda terus jelasin cara untuk melatih sihir elemen. Untuk sihir air, penggunanya bisa berinteraksi terus dengan air, baik saat makan, minum, sampai mandi. Ya pasti pakai air lah kalau mandi. Intinya membayangkan jiwa dan raga menyatu dengan air. Penggunanya akan ahli dengan sihir air jika sudah sampai mimpi air. Astaga, mimpi air dong. Maksudnya koneksi antara pengguna dengan air itu sampai terbawa ke alam mimpi. Kalau untuk sihir tanah, biasanya pengguna mengubur dirinya di dalam tanah, dan bahkan ada yang sampai makan tanah 3 kali sehari. Limbat kali ah. Kemudian Fran bertanya tentang sihir angin. Amanda sedikit ngelak sewaktu ditanya. Karena Fran sangat ingin tahu, Amanda memberitahu kalau dia bisa melatih sihir angin dengan mandi di angin. Sensor. Biarkan angin berhembus ke seluruh tubuh dan rasakan angin menyentuh kulit saat telanjang. Pedang bisa bimisan juga ternyata. Mendengar itu, Fran jadi ingin telanjang di angin. Pak, tolong pak. Amanda langsung mengalihkan pembicaraan dengan menjelaskan sihir kompleks. Wait, penjelasan apinya mana Amanda? Kompleks magic adalah sihir dengan beberapa elemen. Contohnya kombinasi air dengan tanah yang akan menjadi sihir kayu. Contoh lainnya, air tambah angin jadi frost, air api jadi life, angin api jadi thunder, angin tanah jadi dust, dan api tanah jadi molten. Sangat jarang ada orang yang bisa menguasai 2 sihir atau lebih, kecuali ada privilege dari rasnya. Amanda melihat Fran bisa menggunakan 3 elemen, jadi itu sesuatu yang luar biasa. Master merasa bersalah karena telah melawan normalitas dunia. Amanda nambahin kalau ada sihir cahaya dan kegelapan yang biasa dimiliki oleh para monster. Ada juga beberapa orang yang punya, tapi jumlahnya sangat sedikit. Purification magic dan illusion magic merupakan contoh sihir cahaya, sedangkan poison magic dan spectre magic merupakan sihir kegelapan. Fran bertanya tentang orang yang menggunakan sihir kegelapan. Orang dengan sihir kegelapan bukan berarti jahat, tapi biasanya dia bersekutu dengan iblis untuk mendapatkannya. Amanda kenal dengan orang yang punya spectre magic. Dia bukan orang jahat, tapi memang penampilannya agak sus, apalagi sering ketawa sendiri. Master cukup penasaran dengan orang yang Amanda sebut barusan, karena disebut mencurigakan oleh orang yang sangat mencurigakan. Kemudian Amanda menambahkan kalau banyak sihir lain seperti recover, auxil, summon, contract, space, time, moonlight, spirit, blacksmith, dan masih banyak sihir lain di dunia. Ada juga beberapa sihir yang hanya bisa digunakan oleh monster. Astaga, ditambahin lagi dong penjelasannya. Master setiap hari menggunakan sihir, jadi mereka punya kapasitas mana yang besar dan gak perlu penguasaan terhadap mana kontrol dan sebagainya. Karena monster berbakat soal sihir, banyak di antara mereka yang bisa menggunakan sihir kompleks, cahaya, maupun sihir kegelapan. Setelah panjang lebar menjelaskan tentang sihir, Amanda mengakhirinya dan meminta Fran untuk jangan ragu bertanya kepadanya. Udahan dulu ya Fran. Oke. Setelah mendengar berbagai macam sihir, Fran mau belajar sihir petir, tapi dilarang sama Master karena sangat mencurigakan nantinya. Dedevan ngerengek dan mohon-mohon ke Master. Kemudian Fran masang muka sedihnya, dan akhirnya Master nggak bisa nolak permintaan Fran. Fran boleh belajar sihir petir, tapi boleh nyobanya setelah pulang dari dungeon. Master menaikkan sihir anginnya ke level maksimal dan muncul Storm Magic dan Thunder Magic. Kemudian Master membaginya ke Fran dengan sharing skill. Fran sangat senang karena bisa bus-bus. Pas Master meleng dikit, Fran langsung gunain skill petirnya. Fran langsung dijitak sama Master pakai telekinesis karena asal pakai sihir. Setelah selesai beristirahat, Chris mengajak mereka semua untuk masuk ke lantai 5. Di lantai 5, mereka semua bertarung melawan banyak monster laba-laba. Partiklet dan Preon berada di garis depan, sedangkan Amanda hanya jadi cheerleader di belakang. Karena monster yang terlalu banyak, mereka semua cukup kelelahan, dan bahkan ada yang terkena racun. Selama perjalanan, Aisel selalu mendeteksi jebakan untuk mempermudah perjalanan.
Sebelum masuk ke lantai 6, Cruz memastikan kondisi Partiklet dan Preon, karena mereka harus sanggup masuk ke ruang inti dungeon agar lulus tes kali ini. Di lantai ke-6, monster laba-laba semakin banyak. Ada satu petualang yang terkena racun, namun antidot yang dibawanya tidak bekerja. Master segera mendeteksinya. Si Asep ternyata terkena racun yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian Master menyuruh Fran untuk menggunakan sihir penyembuh. Asep langsung melihat Fran seperti malaikat yang menyelamatkan hidupnya. Di garis depan, Preon merasakan kejanggalan karena monster laba-laba menjadi lebih kuat. Master ikut curiga dan langsung mendeteksi monster yang ada di depannya. Monster yang mereka lawan ternyata telah berevolusi dari Trap Spider menjadi Trick Spider. Fran memberitahu itu kepada Cruz. Ternyata dia langsung kaget karena informasi dari guild hanya terdapat Trap Spider di dalam dungeon. Karena ini terlalu sulit untuk ujian peringkat E, Cruz menyuruh Kled dan Preon untuk menarik mundur partinya. Saat Kled ingin mundur, teman Kled diserang dan Cruz segera meminta bantuan kepada Fran dan Amanda. Amanda segera menyerang monster dengan teknik cambuknya. Di sisi lain, Fran juga menyerang monster dengan teknik pedangnya untuk memberi kesempatan para petualang melarikan diri. Mereka berencana untuk berkumpul dan kembali ke lantai 5, tapi jalan keluar ditutup oleh banyak Trick Spider. Teman Kled yang di depan kemudian lari ke belakang. Amanda pikir mereka terkena pengacau arah. Mereka berdua lari mencari jalan keluar. Aisel memperingati mereka kalau ada jebakan di tempat yang mereka tuju. Saking takutnya, mereka sampai menabrak Fran dan terjatuh. Setelah itu muncul aktivasi sihir di bawah mereka bertiga, yang ternyata adalah sihir teleportasi. Amanda berteriak keras memanggil Fran. Master menyuruh Fran untuk tenang dan terus memegang erat tubuh Master. Kemudian, sayangnya Master nggak ikut ke teleport. Mereka bertiga menghilang entah kemana tanpa membawa senjatanya. Aisel terkejut karena ada jebakan yang sangat kompleks dan bisa memisahkan antara pengguna dengan senjata, apalagi di dungeon yang sudah pernah ditaklukkan. Terus menyuruh mereka untuk fokus menghabisi monster terlebih dahulu sebelum berdiskusi. Setelah mengalahkan monster, Aisel memberitahu kalau mereka bertiga seharusnya terkirim ke ruangan kecil yang berada di dekat tempat sihir diaktifkan. Namun sayang ketika mereka ke tempat tersebut, tidak ada siapapun di sana. Preon berpikir kalau kurirnya salah alamat, tapi Aisel bilang cuma pihak Tokped atau Dungeon Master yang bisa ganti alamat teleportasi. Amanda menyangkalnya karena kemungkinan itu bisa saja terjadi. Fran bersama Victor dan Bals terkirim ke suatu ruangan. Saat Fran terbangun, dia kaget karena Master tidak ada bersamanya. Sedih. Kemudian mereka menyadari kalau ada Kumoko besar di hadapan mereka. Ternyata Kumoko beneran yang udah masuk mode Arkne. Melanjutkan omongan Amanda tentang teleportasi yang tadi, kemungkinan alamat teleport berubah bisa saja terjadi kalau ada monster evolusi terakhir dari Trick Spider, yaitu Trickster Spider. Mereka bertiga terkejut dengan Kumoko yang ada di hadapannya karena salah masuk dunia. Fran bingung harus melakukan apa karena tidak punya senjata dan tidak bisa menggunakan sihir tanpa bantuan Master. Habis jilat permen jagoan neon, Kumoko narik salah satu jaring di dekatnya dan muncul jarum beracun yang tiba-tiba mengenai tangan Victor. Dia menarik jaring lainnya yang kemudian muncul ledakan besar beracun. Kumoko terus ketawa sambil melet kayak Albedo pas dekat sama Ainz. Di sisi lain, Cruz merasa tidak mungkin para monster bisa berevolusi sampai sejauh itu. Preon berpikir sepertinya ada keterlibatan orang lain sampai ini bisa terjadi. Amanda menegaskan kalau mereka nggak harus kaget dengan hal itu, karena udah terjadi hal aneh sejak kemunculan Trick Spider. Untuk mempersingkat waktu, mereka membuat 3 kelompok pencarian. Cruz dan Aisel akan bersama party Dragon's Roar, kemudian Rick bersama Forest Eye, sedangkan Amanda sendiri. Setelah berpencar, Amanda menggunakan sihir angin untuk mencari suara Fran. Sayangnya Amanda kesulitan memilah suara yang dia dengar, karena kebisingan yang ada di dalam dungeon. Master mulai berpikir aneh dan khawatir dengan kondisi Fran, yang tanpa senjata dan tidak bisa menggunakan sihir. Master merasa tidak berguna karena tidak bisa membantu di saat seperti ini. Kemudian Master teringat dengan summon skill yang belum dia coba. Namun dia khawatir Amanda akan mengetahui identitas Master kalau tiba-tiba menggunakannya. Melihat Amanda yang makin panik, bahkan berencana menghancurin isi-isi dungeon, Master menguatkan tekad dan akan menggunakan summon skill miliknya untuk menemukan Fran. Saat itu Master bisa melakukan Kuchiyose monster serigala. Dari sekian banyak serigala, Master akhirnya memilih Onyx Wolf untuk dipanggil. Master menambahkan skill life detection dan menyalurkan semua mananya ke dalam ritual pemanggilan ini. Di luar dugaan, bukannya mencari Fran, serigala itu malah mengamuk dan menyerang ke arah Master. Serigala itu tidak mendengar perintah Master dan terus menyerang. Amanda bingung karena kemunculan Onyx Wolf yang tiba-tiba. Karena dia nggak punya waktu, Amanda mau langsung membunuh serigala itu. Master kemudian menghentikannya dengan melakukan telepati ke Amanda. Master jelasin kalau serigala ini adalah makhluk yang dia panggil untuk mencari Fran. Tentunya Amanda belum tahu identitas Master, karena demi Fran Amanda langsung setuju dan gak banyak tanya. Karena kebingungan Master dengan tingkah laku hewan Kuchiyose-nya, mendadak muncul suara Raphael. Dia jelasin kalau serigala itu sedang masuk mode ngamuk karena kebanyakan mana. Pemberian mana yang melebihi standar ritual akan membuat jantungnya kesakitan, jadi serigala itu menganggap Master sebagai orang yang memberi dia penderitaan. Amanda kemudian menanyakan Master tentang nama serigala itu. Amanda singkatnya jelasin kalau dewa terkadang ngasih nama ke monster dan senjata. Karena itu ada monster dan senjata yang sudah diberi nama dan memiliki kekuatan khusus.
Para summoner meniru cara itu untuk meningkatkan relasi mereka dengan hewan Kuchiyose-nya. Kemudian perkataan Amanda dikonfirmasi oleh Raphael. Setelah itu, Master memberi nama serigala itu Urushi, seekor Jet Black Demon Wolf. Master terus berteriak dan menyebut nama Urushi untuk mendengarkan perintahnya. Urushi mendadak diam dan terjadi perubahan pada seluruh tubuhnya. Mana Jet yang tadinya memberontak telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya berevolusi. Jet sekarang berevolusi menjadi Darkness Wolf dan sudah mau menuruti perintah Master. Master menyuruh Jet mengendus dirinya untuk mencari Fran. Jet kemudian membawa Master dan berlari ke arah pintu keluar. Jet menggunakan skill Shadow Melt untuk menembus pintu yang kecil. Amanda menanyakan tujuan mereka karena langsung pergi begitu saja, yang membuat Amanda sedikit cemberut karena ditinggal sendirian. Sial kawai. Jet berlari dengan cepat dan Amanda mengikutinya dari belakang. Kembali ke tempat Fran, Kumoko masih senang ketawa melihat orang lain menderita. Sedangkan mereka bertiga sudah terbujur kaku tidak bisa melawan akibat terkena bom racun sebelumnya. Fran sudah hampir pingsan dan kehilangan kesadarannya. Saat sebelum pingsan, Fran menyebut nama Master dan seketika mendengar semangat dari Master yang membuat matanya terbuka lebar. Fran segera berdiri dan menendang anak-anak Kumoko yang ingin menyerang Victor dan Bals. Fran kemudian meminum potion miliknya dan akan bertarung dengan tangan dan kakinya. Dia menguatkan tekad kalau dia adalah Fran, kucing hitam yang akan berevolusi suatu hari nanti. Di sisi lain, Jet berlari untuk mencari Fran. Amanda mengingatkan kemungkinan jebakan yang ada di depan mereka. Jet mengeluarkan sihir Trap Vision untuk menghindari semua jebakan yang ada. Master memuji Jet atas kemampuannya, yang itu sangat membuat dia senang. Mereka akhirnya tiba ke sebuah jalan buntu, yang kemungkinan ada Fran di balik tembok itu. Amanda menyuruh Jet untuk mundur sedikit, kemudian dia memusatkan mana di jidatnya, dan mengeluarkan sihir angin Tornado Lens. Kok mirip Jurusa Piccolo ya? Sihirnya mengarah ke tembok hingga membuat lubang yang cukup besar. Di balik lubang itu terlihat monster dan jaring laba-laba yang sangat banyak. Melihat jaring yang banyak itu, Master tidak bisa membiarkan mereka terperangkap oleh jaring. Kemudian Master tidak ragu untuk mengeluarkan sihir api di depan Amanda untuk membakar seluruh jaring itu. Kembali ke tempat Fran lagi, Fran sedang berjuang melawan seluruh laba-laba sendirian. Bantuin cuk, malah ngobrol lagi. Fran terus berjuang melawan sambil menguatkan tekad dalam dirinya kalau dia bisa karena Fran adalah kebanggaan Master. Di depan Kumoko, Fran ditendang sampai muntah darah. Fran mencoba bangkit kembali. Kumoko mulai terlihat kesal karena Fran yang terus bangkit. Ketika mereka berdua akan adu tinju, tembok di belakang Fran mulai retak. Master muncul beriringan dengan tinju Fran ke arah Kumoko. Sebagian tubuh Kumoko harus hilang karena terkena serangan tersebut. Master membalikkan arahnya dan menghampiri Fran. Fran yang sudah babak belur sangat senang melihat Master. Sebelum menyembuhkan luka Fran, Master masih harus mengurus monster Kumoko terlebih dahulu. Sayangnya Kumoko sudah hilang entah kemana. Setelah itu, Master segera menyembuhkan luka pada tubuh Fran. Master meminta maaf karena telah meninggalkannya. Fran memeluk Master dan tidak menyalahkan Master sama sekali. Master mengingatkan Fran kalau tubuhnya masih menyisakan wujud elemental apinya. Tapi Fran tidak peduli dan hanya ingin memeluk Master. Master sangat bangga dengan Fran karena telah berjuang. Mendengar itu, Fran tersentak dan memunculkan senyum lebar di wajahnya. Kemudian Amanda muncul mendadak dan memeluk Fran dari belakang. Amanda sangat khawatir dengan Fran sampai menangis seduh. Ketika Fran mengucapkan terima kasih, Amanda makin keras nangisnya. Fran kemudian melihat Jet yang sedang santai makan laba-laba di sampingnya. Jet langsung menjilat Fran dan Master memperkenalkannya pada Fran. Mendengar Jet seperti saudara bagi Fran, dia sangat senang dan memeluk Jet, hingga harus mengorbankan Amanda. Setelah momen sedih itu selesai, Amanda langsung menunjuk Master dan mempertanyakan siapa dirinya sebenarnya. Setelah bertanya itu, Amanda langsung meminta maaf, karena itu hal yang tidak sopan, apalagi di dunia yang saling bunuh, seperti dunia petualang. Jadi wajar kalau merahasiakan perlengkapan yang mereka pakai. Ditambah, Amanda juga belum dapat kepercayaan dari Fran. Mendengar itu, Fran langsung bilang kalau dia percaya sama Amanda. Kaget dong si Amandanya. Fran kemudian diskusi dengan Master untuk memberitahu rahasia mereka. Master sedikit cemburu dan bangga di saat yang sama, karena Fran mulai bisa membuka dirinya. Kemudian Fran memberitahu Amanda kalau Master adalah intelligent weapon. Mendengar pernyataan itu, Amanda sangat penasaran. Karena terlalu bersemangat, Amanda jadi lepas kendali. Karena ini pertama kali dia melihat langsung senjata seperti Master. Melihat Amanda yang sadar akan kehebatan Master, Fran sangat senang dengan itu. Amanda terlihat sangat bahagia melihat kedekatan Master dengan Fran. Walaupun dia sedikit cemburu, tapi dengan senang hati dia bisa berkenalan dengan Master. Amanda nggak bisa nahan kebahagiaannya karena Fran ngasih tahu rahasia yang sangat penting kepadanya. Master malah kesenangan dipeluk Amanda. Setelah itu mereka berencana untuk berkumpul dengan Cruz dan yang lainnya, tapi sebelum itu mereka harus menyembuhkan Victor dan Bals yang hampir mati. Fran menyembuhkan mereka berdua dan dianggap sebagai dewi lagi. Amanda kemudian memastikan ingatan Victor dan Bals. Mereka hanya ingat ketika Fran melawan laba-laba kecil, setelah itu mereka pingsan karena racun. Master menanyakan hal yang dilakukan Amanda. Amanda hanya memastikan jika mereka tidak mendengar rahasia mereka. Kalau Victor dan Bals mendengar rahasia itu, Amanda akan maksa mereka untuk lupa. Dan seperti biasa, Amanda cukup sadis kalau soal beginian.
Oke, segitu dulu ya guys, pertarungan lanjutan dengan Kumoko KW ditunda dulu sampai video selanjutnya karena udah cukup panjang. Syukran ala komatan ukhra di video Atsali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.